Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi ilmu dari pengalaman yang saya lalui menghasilkan sekitar 5.316 US dollar atau kisaran 70 jutaan ya, dan ini kerjanya sekali. Jadi buat teman-teman mungkin video ini akan sangat bermanfaat banget karena secara finansial kita nggak pakai modal ya untuk menghasilkan segini itu, dan prosesnya itu juga fun. Kenapa? Karena kita dari belajar itu bisa menghasilkan juga. Tapi ya bisa nggak menghasilkan juga, dalam arti kita itu mengikuti kontes desain untuk mengasah skill terlebih dahulu. Jadi kalau winning kita akan mendapatkan prize ya, maksudnya itu hadiah dari 99 Design ini. Jadi kalau misal nggak menang pun ya karya kita akan terkumpul banyak seiring berjalannya waktu. Nah nanti kalau udah banyak itu baru dijual di Creative Market, terus Shutterstock, terus Freepik dan lain sebagainya. Jadi kita itu secara nggak langsung membangun aset kita sendiri dari latihan-latihan dengan mengikuti kontes-kontes desain yang ada di internet. Misal salah satunya adalah 99 Design, ada banyak sih, dan ada Design Crowd, ini juga saya di sini. Kemudian desain kontes saya juga di sini, dan untuk bayarannya itu juga menggunakan dolar. Jadi di sini untuk kursnya sebentar saya refresh. Nah, kalau saat saya bikin video ini kursnya itu 14.436,85 rupiah ini ya per satu dolarnya. Jadi kalau di 99 desain ini biasanya kalau saya sih ngambil yang 200 dolar, 300 dolaran sampai 700 dolaran. Jadi sekali winning desain saya itu bisa menghasilkan setidaknya ya 3 juta ke atas lah untuk kurs saat ini tentunya ya. Kalau di sini desain crowd itu juga 200 dolaran, ada sih yang di bawah 200, tapi untuk pemula itu nggak apa-apa ikut aja yang di bawah 200 karena untuk persaingannya nggak begitu banyak, tapi kalau untuk hadiahnya besar misal 500 dolar, nah di situ banyak banget persaingannya. Ya untuk awal-awal kita fokus untuk mengasah skill aja terlebih dahulu teman-teman. Mungkin 5 bulan lah atau 8 bulan setelah kita mengasah skill, otomatis dari proses yang kita lalui tersebut desain kita kan udah banyak banget. Nah, di situ kita bisa masuk ke Shutterstock, ke Freepik, Tenon Project dan lain sebagainya. Jadi karya kita bisa langsung bleng kita masukin gitu ya. Jadi dengan banyak karya, ya otomatis kita akan mendapatkan pendapatan itu cepat banget teman-teman. Nah, itu salah satu trik yang saya pakai untuk di Creative Market ini. Jadi karya saya itu banyak dulu, kemudian saya masukin langsung. Ya dalam arti nggak sehari gitu teman-teman, proses ya, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai masuk semua. Nah, setelah masuk semua, bulan berikutnya itu langsung dapat hasil. Jadi enak banget teman-teman. Kita kalau udah punya banyak karya itu seolah-olah kita punya aset digital gitu ya, bisa dimarketin ke Creative Market, ke Graphic River, ke Envato Elements, ke Shutterstock, ke Freepik, ke Tenon Project, ke Dreamstime dan lain sebagainya. Banyak banget kan itu marketnya. Kalau karya kita masuk di setiap market, bayangin aja teman-teman, kalau satu marketnya kita sebulan dapat 200 dolar, misal kita masuk ke 5 market ya, kalau sebulannya 200 dolar satunya, maka 200 dikali 5. Nah, itu kan gede banget teman-teman untuk dikurskan ke rupiah. Jadi untuk tahap awal teman-teman mungkin bisa latihan skill dulu di 99 Design ini karena saya rekomendasi di sini ya. Kemudian di desain crowd ini juga, kemudian di logo desain kontes. Kalau logo arena sekarang masuknya itu agak gimana gitu ya, agak susah sih karena terbatas, dibatasin gitu. Kalau saya di logo arena itu seminggu bisa 2 kali winning teman-teman, karena persaingannya dikit banget. Ya mungkin karena waktu masuk itu dibatasin, jadi nggak bisa banyak desainer masuk ke situ. Sehingga ya itu tadi untuk kesempatan menangnya itu cepet. Kalau logo arena itu situsnya logoarena.com ya. Nah ini bisa dilihat, ini udah saya ketik. Nah webnya itu kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke sini ya mungkin sewaktu-waktu itu dibuka untuk pendaftarannya. Tapi yang jelas kalau masuk ke sini persaingannya tuh dikit, sehingga potensi menang kalau kita mainnya itu satu kontes kita masukin 15 konsep misalnya. Nah di situ potensi kita winning itu jauh lebih besar. Kalau saya pribadi mainnya kayak gitu teman-teman. Satu kontes bahkan 15 konsep, 25 konsep, bahkan di atas 30. Karena yang saya target itu bukan winningnya, tapi daya tarik untuk apa namanya, memperbanyak karya itu tadi. Kalau winning itu saya anggap bonus gitu aja lah. Kalau udah banyak, nah ini nih, ini aset untuk
dimarketkan ke berbagai market tadi. Itu kalau saya pribadi ya, strategi saya pribadi. Kalau karya saya pribadi sekitar 5.000 sampai 7.000 teman-teman, tapi variasi, nggak cuma satu desain aja, ada desain untuk cetak, ada desain untuk logo, ada desain ya semi-semi 3 dimensi dan lain sebagainya. Ya intinya kita ikut-ikut kontes kayak gini tuh tujuan saya pribadi kalau saya ya, itu mengasah skill karena dengan mengikuti kontes kita bisa tahu standar kualitas desainer-desainer top yang ada di masing-masing kontes. Kalau saya pribadi lebih condong ke 99 Design karena ada top desainer yang benar-benar bisa dijadikan apa ya, kita target lah skillnya itu selevel dia atau lebih tinggi dari top desainer yang ada di 99 Design ini. Setelah kita menguasai skill desain, ya banyak banget sih kategorinya itu. Sebentar saya akan buka dulu di kategori bagian sini, masih loading. Nah di bagian sini ya, bisa logo dan identitas, kemudian web dan desain aplikasi, kemudian bisnis dan periklanan, kemudian desain kaos dan merchandise, kemudian art dan ilustrasi, packaging, label, desain buku dan majalah. Jadi banyak banget ya teman-teman, kita bisa mengikuti kontes itu sekaligus mengasah skill kita. Bener-bener manfaatnya itu besar banget untuk mengikuti kontes-kontes kayak gini tuh. Itu awal-awal saya dulu ya. Dan intinya kita butuh banyak karya lah teman-teman. Bisa dari hasil kontes itu kemudian dilempar ke market atau kita bikin secara pribadi tanpa ikut kontes kemudian kita upload di market-market. Ya tentunya kalau kita bikin sendiri ya usahakan kita sudah ahli ya untuk membuat desain tersebut dan ini adalah salah satu karya-karya saya di store saya yang ini. Dan hampir semuanya itu laku teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dari di sini laku 9, laku 4, laku 11, laku 13 ya variasi sih. Ada yang banyak, ada yang kecil untuk jumlah salesnya sendiri. Nah, ini kan laku 9 dan harganya 29 sehingga dapatnya itu ini dapat bersihnya 360,30 US dollar. Dan ini cuma satu karya, teman-teman ya. Kita bulatkan aja ini 360 kita copy kemudian kita masuk ke sini dan kita paste di bagian sini kisaran 5 juta ya. 1, 2, 3 ya 5.100.000. Jadi satu karya bisa menghasilkan 5.100.000 apabila kita punya 100 karya dan di store saya itu tadi itu ada 200-an teman-teman, 200-an karya dan hasilnya itu sudah mendekati 100 juta kalau saat ini ya, sehingga kerja sekali yang tadinya itu cuma ya mungkin meluangkan waktu kalau saya pribadi itu tadi karya sekitar sebulanan ya, kurang lebih 1 bulan 2 bulan lah, paling lama 2 bulan lah karena sehari maksimal saya dapatnya itu 33 karya ya. Karena sudah ahli jadi ya kita bisa membuat banyak karya kalau kita sudah ahli tentunya. Kalau masih pemula banget saya masih ingat satu hari itu bikin satu aja itu masih ada perasaan wah ini kurang bagus, kurang ininya masih di utak-atik. Tapi kalau kita sudah ahli, jangankan spend waktu 1 jam, 30 menit aja udah jadi yang kualitas teman-teman. Dan yang terpenting, waktu upload karya kita ke market, jangan lupa untuk optimasinya ya teman-teman. Untuk optimasi basicnya saya sudah buat sih caranya di channel Handoko PS. Nah, teman-teman bisa langsung masuk di channel Handoko PS, kemudian di bagian video. Untuk videonya sendiri, untuk video tutorial optimasi sekitar 19 menitan. Nah, yang judulnya itu ini, cara saya menghasilkan 90 jutaan tanpa modal. Kerja keras menuju kerja bebas. Jadi kerja kerasnya itu waktu kita berkarya, kemudian kita optimasi. Nah, itu masuk kategori kerja kerasnya. Tapi setelah kedua itu sudah kita lakukan, nah setelah itu kita akan mendapatkan kebebasan, ya menuju kerja bebas itu tadi. Jadi kita kerjanya cuma sekali di awal kerja keras, sekaligus optimasi dan berkarya tadi. Kemudian kalau sudah itu kita lakukan, maka bulan berikutnya kita akan mendapatkan hasil. Tapi dengan catatan karya kita banyak ya teman-teman, bukan bikin 1, 2 atau 10 terus diupload terus mengharap hasil besar. Ya nggak gitu, karya kita harus banyak teman-teman, banyak berkualitas sehingga misal dari 200 karya satu hari laku 3 aja. Nah, 3 itu tadi satunya harganya misal 10 dolar, maka kita udah dapat 30 dolar dan 30 dolar kalau kita rupiahkan itu cukup gede. 30 dolar sekitar 430 ribuan untuk kurs saat saya buat video ini. Jadi ini di akun saya yang ini dengan pendapatan 5.316 US dollar. Ini kalau dirupiahkan itu gede, teman-teman.
Ini bisa dilihat sekitar 76 jutaan. Dan ini saya kerjanya sekali doang teman-teman. Kisaran sebulanan lebih dikit lah. Ya digabung-gabung sama optimasinya 2 bulan lah teman-teman. Jadi dengan kerja 2 bulan tapi kita bisa mendapatkan 76 jutaan itu kan enak banget ya. Kita pun kerjanya sekali. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil terus-menerus. Jadi perhitungannya tadi kayak gitu. Apabila kita udah punya banyak karya, kita langsung masukkan aja bleng gitu. Jadi hasilnya itu bisa kerasa. Kalau kita bikin satu, apalagi kita masih pemula misalnya, bikinnya udah nggak sesuai standar kualitasnya, ya mungkin di bawah lah. Karena masih pemula ya wajar ya. Saya dulu juga gitu teman-teman. Terus di-upload, terus nggak ada yang laku, kok nggak ada yang laku ya? Ya jelas aja karena skill kita pun belum matang di apa namanya bidang kita itu tadi. Jadi butuh latihan di 99 Design, kemudian Design Crowd, kemudian Design Contest, kemudian logo arena dan lain sebagainya. Ada juga logo turnamen teman-teman. Jadi kalau saya pribadi lebih condong ke 99 Design karena kategorinya tuh banyak banget. Jadi kita bisa menguasai skill itu nggak cuma satu karya aja. Maksud saya nggak cuma satu bidang aja. Bisa web design. Nah di sini kan ada web dan apps design. Jadi kita itu bisa latihan juga dengan ikut kontes seperti ini. Hadiahnya juga gede kalau kalau web design. Bahkan $5.000 teman-teman sekali winning. Kita bikinnya juga dari Adobe Photoshop. Kalau PSD-nya doang ya, tapi kalau kliennya minta sama HTML dan CSS-nya, maka kita konversi menggunakan Adobe Dreamweaver. Jadi teman-teman daripada teman-teman itu ya mungkin keluyuran atau apa yang masih remaja ya biasanya kan suka jalan-jalan ngerumpi apalah bahasa apa ya tergantung rumpiannya itu tadi. Daripada kayak gitu mending ya di kamar belajar nanti waktu masuk usia menjelang dewasa sudah mapan udah punya kerjaan sendiri, teman kita pusing nyari kerjaan, kita sudah punya bisnis sendiri. Kan enak kayak gitu teman-teman. Ya mungkin salah satunya saya pribadi ya, kalau saya dulu di sekolah itu nggak suka ngerumpi, ya pokoknya belajar di rumah lah, di dalam kamar tuh belajar. Saya juga sering ya bolos sekolah itu sering banget teman-teman, beneran sering. Bahkan orang tua saya itu sampai dipanggil 2 kali, tapi setelah dijelaskan gini 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 ya udah mereka paham. Saya pun nggak peduli mau lulus atau enggak, yang penting saya punya kerjaan, punya skill, bisa kerja sendiri, bisa mendapatkan uang dengan skill saya itu tadi. Saya nggak memandang, nggak pengen banget ngelamar kerja di luar itu, bukannya apa namanya gimana ya, tapi kalau saya pribadi lebih suka itu wirausaha sendiri gitu teman-teman, daripada ngikut kerja di orang lain. Ya kalau kita kerja di orang lain ya disyukuri aja karena cari nafkah juga pahala ya, dan itu wajib juga. Yang jelas kita kerja sesuai dengan bidang kita lah, itu yang saya maksud. Apabila passion kita di desain kayak saya ini, ya udah di desain. Kalau saya kan banyak ada di web juga, ada di pemrograman, ada di apa namanya SEO, dan banyak lagi teman-teman. Jadi di awal kita butuh pemasukan itu, setidaknya setiap bulan tuh ada pemasukan meskipun kita kerjanya bebas. Nah, setelah kita mendapatkan pendapatan pasif income atau semi pasif income, kita bisa kerja freelance, mungkin di Upwork ya, kemudian di Fiverr, kemudian di Paperhub dan lain sebagainya, sehingga kita itu benar-benar sibuk teman-teman. Jadi kalau mungkin sekarang kan banyak ini masa-masa PHK, waktu saya bikin video ini tentunya teman saya juga ada yang terkena. Mungkin di offline atau di apa namanya dunia industri atau apa yang sekarang ini banyak PHK, tapi di dunia internet itu banyak banget peluang kerja online itu, banyak banget teman-teman. Jadi ya kalau kita punya skill pastinya kita nggak bakal nganggur. Seperti video saya sebelumnya ya sudah saya jelaskan kategori peluang kerja online itu apa aja. Kalau kita sudah punya skillnya, nah itu nggak ada kata nganggur teman-teman. Udah masuk daftar, masuk cari jobnya, dikerjain, dapat dolar. Nah kalau pembayarannya sendiri itu masuk ke PayPal, nanti kita transfer atau kita withdraw ke bank lokal. Jadi ya prosesnya kisaran 2 sampai 4 hari itu dari PayPal ke bank lokal. Mungkin segini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin di sesi berikutnya saya akan bahas masalah berkarya ya, sehingga teman-teman bisa melihat proses bagaimana cara saya membuat karya itu tadi. Jadi teman-teman bisa mengambil manfaat dari video saya tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini.
Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Handoko PS. Barangkali ada video tutorial, bisnis online, dan lain sebagainya yang belum teman-teman tonton, sehingga bisa teman-teman tonton terlebih dahulu untuk mengambil manfaatnya. Kalau teman-teman minat tentunya ya. Oke, sekian terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.